Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muda Mahendrawan, Bupati Kuburaya, memperkenalkan Kabupaten Kuburaya yang sudah berusia 14 tahun sejak 17 Juli 2007, di mana wilayah ini ada wilayah perkotaan, pedesaan, dan luasnya lebih kurang 700.000 hektar. Oleh karena itu, saat ini pemerintah Kuburaya sedang mengemas dan menggencarkan potensi-potensi itu dengan mengembangkan desa-desa wisata, karena seluruh desa-desa yang berada di hinterland kota ini punya potensi yang luar biasa, di mana heterogenitas menjadi daya tarik sendiri, budaya-budaya yang berkembang tapi masih dapat diterapkan dengan kearifan lokal, serta juga wisata-wisata alam yang semuanya berpotensi, termasuk wisata sungai, wisata pesisir, wisata mangrove, wisata agro, di mana sumber buah-buahan dan juga sumber hortikultura yang sangat luar biasa. Mari kita perkuat sama-sama program desa-desa wisata dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kuburaya dengan spirit berlari lebih kencang, berproses lebih cepat, dan bertindak lebih nyata. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka pandemi adalah bagaimana takdir berperan dalam membawaku kembali ke kampung halaman. Sebuah perjalanan pulang yang menuntun langkahku pada kenangan-kenangan manis dan tempat-tempat wisata yang menyenangkan. Hal yang menyadarkanku bahwa ada banyak yang indah di sebuah tempat yang kusebut rumah. Rasanya sudah lama sekali aku tak menginjakan kaki di Bandara Supadio, Kabupaten Kuburaya ini. Bandara internasional yang dibangun di lahan seluas 528 hektar ini merupakan satu-satunya bandara yang ada di Kabupaten Kuburaya. Bermula dari melihat-lihat hasil kerajinan tangan yang cantik di toko Dekranasda ini, aku menjadi penasaran mengenai tempat-tempat wisata yang ada di Kuburaya. Firasatku mengatakan bahwa akan ada banyak tempat-tempat menarik untuk kukunjungi yang tentunya tak akan kalah menakjubkan dari hasil kerajinan tangan yang dijual di toko oleh-oleh tersebut. Kawasan ekowisata Tugu Teluk Berdiri adalah tempat pertama yang kukunjungi. Tempat ini hanya berjarak sekitar 20 menit dari kota Pontianak, atau lebih tepatnya di Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya. Kawasan ini bisa dibilang surga bagi penyuka swafoto karena banyaknya spot foto menarik yang tersedia di sana. Menariknya lagi, primadona Sungai Kupah ini dikelola dan digerakkan oleh pemuda setempat. Berkunjung kemari sama seperti membantu pertumbuhan perekonomian daerah ini. Oh iya, mereka juga membuat gula merah untuk dijual sebagai oleh-oleh khas yang bisa dibawa pulang oleh wisatawan loh. Equator Park di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Konon tempat ini terlihat begitu menawan saat hari sedang senja. Pasti menyenangkan dapat menikmati indahnya cakrawala yang memerah di gazebo-gazebo yang dibangun menjorok ke arah muara. Apalagi ditemani secangkir kopi dan lagu kesukaan. Lokasinya pun tak jauh dari kota Pontianak. Waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 30 menit untuk sampai ke sana. Kampung Nelayan adalah tempat yang begitu mencerminkan Indonesia lewat keramahan warganya.
Berjalan di sekitar sini mengingatkanku tentang suasana rumah sewaktu kecil. Di sini, kita bisa menyaksikan langsung bagaimana hasil laut diolah untuk kemudian diperjualbelikan di pasar. Sesuai dengan namanya, mayoritas penduduk di sini berprofesi sebagai nelayan. Pekong Hian Buceng Tua, salah satu destinasi wisata religi ini lebih dikenal dengan nama Pekong Tengah Laut karena letaknya yang di tengah muara Sungai Kakap di Desa Teluk Intan. Tempat ini dibangun pada tahun 1970 sebagai sarana penyembuhan penyakit jasmani dan rohani. Untuk sampai ke tempat ini, kita harus lebih dulu mengarungi sungai dengan kapal kloto. Eits, jangan takut dulu. Kapal yang membawa kita ke sana dikemudikan oleh orang-orang yang berpengalaman kok. Selain dapat mengunjungi Pekong Tengah Laut, pada selusur Sungai Kakap berikutnya, kita dapat melihat rumah adat Recak. Rumah adat Recak sendiri merupakan rumah adat suku Bugis yang berada di Dusun Betuturaya, Desa Punggur Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap. Jaraknya yang dari pusat kota hanya sekitar 28 km ini merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan ritual adat yang dikenal dengan nama Robo-Robo. Robo-Robo sendiri nantinya akan dilaksanakan setiap hari Rabu di pekan terakhir bulan Safar dalam kalender Islam. Kalau yang ini sepertinya jadi ritual wajib bagi siapa saja yang sedang berekreasi. Ya, tak lengkap rasanya jika berwisata tanpa menikmati kuliner khas. Pondok Indah Kakap di Kecamatan Sungai Kakap menjadi tempatku melabuhkan tujuan demi menumpas rasa lapar. Namun, tak hanya hidangan lezat, restoran ini juga menawarkan sensasi makan ditemani dengan angin sepoi-sepoi pada pondok-pondok yang dibangun tepat di atas sungai. Tempat ini benar-benar bisa dijadikan pilihan untuk rekreasi keluarga tentunya. Alunan musik sape yang kita dengar ini dimainkan langsung oleh Bang Mara, seorang maestro dan legenda hidup sape di Kalimantan Barat. Ini merupakan rumah adat Dayak yang terkenal di Desa Lingga. Tempat ini sering dikunjungi turis untuk sekedar berfoto atau melakukan napak tilas terhadap sejarah peradaban kebudayaan. Tak sedikit juga mahasiswa yang datang untuk melakukan penelitian di sana atau mencari kesempatan untuk dapat melihat langsung aktivitas-aktivitas kesenian yang dilakukan di tempat ini. Bangunan yang kokoh terjaga pun menjadi salah satu keindahan tersendiri. Bergeser ke Desa Durian, Sungai Ambawang, terdapat sebuah destinasi wisata keluarga bernama Kampung Kencana. Bukan tanpa alasan tempat ini disebut destinasi wisata keluarga. Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati wisata berkebun, memancing, dan berbagai macam wahana air. Dilengkapi aneka permainan anak,
Ini merupakan tempat terbaik untuk sejenak lari dari riuh rutinitas perkotaan. Hal-hal seperti ini tentu tak banyak ditawarkan oleh tempat-tempat hiburan yang ada di kota. Melihat anak-anak bermain dengan riang, aku pun ikut merasa senang. Aku juga sempat mencicipi aneka hidangan khas pedesaan yang terkenal di sini. Rasanya yang berpadu dengan suasana asri di Kampung Kencana benar-benar membuat makanan yang kusantap terasa lebih nikmat. Di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya terdapat Danau Hoce, danau buatan yang jadi sarana rekreasi dan olahraga masyarakat. Di danau ini, kita bisa melakukan banyak kegiatan seperti off-road, kano, sepeda air, jet ski, dan bersampan. Danau Hoce juga kerap dijadikan sebagai lokasi family gathering dan outbound oleh perusahaan, organisasi, atau komunitas. Jarak tempuh yang hanya sekitar 1 jam dari kota Pontianak tentu membuat lokasi eksotis ini begitu mudah untuk diakses. Setelah lelah bermain jet ski, tak lengkap rasanya bila tidak memilih oleh-oleh untuk kubawa pulang ke perantauan sebagai souvenir. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mengunjungi tempat pengolahan kerajinan keladi air. Letaknya yang berada di Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, membuat jarak tempuh tak begitu jauh dari pusat kota. Hanya sekitar 12 km. Di tempat ini, kita dapat melihat berbagai olahan kerajinan tangan dengan bahan dasar keladi air yang disulap menjadi berbagai kerajinan yang menarik. Kerajinan tangan yang dijual secara home industry ini ternyata telah menjadi profesi turun-temurun oleh masyarakat setempat. Wisata alam terbuka seperti camping memang belakangan sedang digandrungi kaum muda sepertiku. Di kota-kota wisata seperti Bandung dan Yogyakarta, tempat-tempat seperti ini akan selalu ramai di akhir pekan. Tapi kita yang tinggal di Kalimantan Barat, sekarang tak perlu jauh-jauh lagi ke sana untuk bisa menikmatinya. Sebab sebuah tempat bernama Hutan Albasia juga menawarkan hal yang sama. Jaraknya pun relatif dekat. Kita hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 25 km dari pusat kota untuk tiba di sini. Hutan milik PT Alas Kusuma ini juga selalu ramai di akhir pekan karena paket-paket camping yang ditawarkan oleh pengelolanya. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Mungkin itu peribahasa paling tepat yang bisa kugunakan untuk menggambarkan betapa aku melewatkan banyak sekali tempat-tempat seru yang mengesankan di tanahku dilahirkan. Sejak hari perjalanan itu selesai dan aku harus kembali ke perantauan, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku berjanji bahwa aku akan lebih mencintai dan mengenalkan semua kekayaan yang kutemukan dekat di pelupuk mataku. Aku akan segera pulang dan mengunjungi lebih banyak lagi tempat-tempat wisata yang ada di sini. Aku baru menyadari, ternyata selama ini semua keindahan yang kucari ada di sini, di rumahku sendiri.